Mau kemana lo? Daripada main pistol-pistolan, mendingan kita main ini. Lato-lato. Wah, lato-lato bang? Iya. Ngapain pakai pistol-pistolan? Sekarang zamannya tantangan itu main lato-lato, nggak lagi main tembak-tembakan. Oh, oke. Ya kan? Gimana caranya bang mainnya? Nah, gini nih. Ah, bener nggak? Ya. Nah, kita sambil mainnya, sambil ngobrol yuk di Circle. Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gue Ray Ihwana. Dan kita sekarang balik lagi ada di ruang tamunya Circle. Nah, hari ini gue kedatangan aktris muda yang kayaknya berbagai genre film udah dia lahap. Mulai dari drama, iya. Horor juga. Terakhir action. Wah, laris manis banget tuh filmnya ya kan. Di film itu dia jadi berisik, bacot ya kan. Ngeselin ya. Gue maki-maki depan orang aja ya. Udah ada Lutesya, Ute, apa kabar Teh? Halo, baik. Weekend Sama-sama. gini udah boleh nyempetin hadir ya kan? Sama-sama. Terima Kita kasih bisa juga ketemu. telah mengundang. Teh, happy banget gue ada lo di sini. Teh, lo kan luar biasa ya, secara aktris lo udah merasa. Wow. Masih muda loh. Makasih loh. Tadi lo bilang aktris muda. Iya Makasih kan? loh. Atau kita sepantar. Iya, sepantaran. Gak boleh bawa umur ya. Nggak apa. Nah, lo ngerasa lo sebagai aktris dari tahun kemarin dan kayaknya tahun ini akan jadi kejayaan lo nggak? Tahun kejayaan lo sih. Nggak tahu. Amin ya. Semoga ada yang nawarin terus. Amin. Terus juga kan kita lihat juga lo tuh sosok yang aktris pasti kan secara karakter berbeda gitu loh dengan kehidupan lo sehari-hari gitu. Lo lebih pendiam kalau sehari-hari gitu kan. Nah, bahkan gue baca ada berbagai sumber yang bilang kalau acting ini sebenarnya justru menjadi wahana atau media lo untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, seberapa pengaruhnya sih lo terjun ke industri modeling dan film ini dengan sifat introvert lo itu? Seberapa penting? Seberapa pengaruhnya? Seberapa pengaruh? Sangat pengaruh sih. Gue awal-awal banget kan modeling. Itu gue super diem, super introvert. Bahkan ada satu momen di mana gue yang lemes banget, nggak ngobrol, nggak ngapa-ngapain, sampai makeup artistnya tuh nanya ke manajer gue WhatsApp diam-diam, ini model kamu kenapa sih diem mulu, dia sakit ya? Apa mau gitu? Iya, agak kenapa nih cewek diem Dia mulu? bau gitu. Padahal gue kayak, ya lemes aja, gue hanya mengerjakan tugas gue sebagai model gitu. Terus begitu gue pindah ke acting, ternyata kayak gue gak boleh introvert banget ya. Gue harus beradaptasi gitu, apalagi tipe pekerjaan acting dan modeling tuh setiap hari bertemu dengan orang-orang yang berbeda gitu. Jadi gue harus beradaptasi gitu. Jadi bisa dibilang udah bisa lebih better lah, udah bisa bersosialisasi, udah bisa basa-basi gitu. Walaupun masih cancer banget ya. Cancer banget ya, cancer. Gue tuh Gemini. Nah, kita berhadapan sama orang cancer. Gue banyak yang bilang cancer sama Gemini itu agak nggak cocok gitu, tapi enggak juga, enggak kan? Nyokap gue Temen-temen Gemini, Cancer, nyokap gue Gemini kan, gitu. Nah lo, apa kalau zodiak gitu percaya nggak sih yang namanya Cancer tuh orang yang baperan, Gemini tuh orang yang katanya bucin apa, terus buat have fun aja sih gue percaya, gitu. Tapi nggak percaya, kayak tengah-tengah aja. Tengah-tengah aja, jangan musyrik ya. Betul. Teh, lo berarti sifat introvert lo itu tuh dari kecil ya? Atau waktu lo kecil tuh seperti apa sih? Dari Dari kecil, diam gue dari kecil sih kayaknya. Emang nggak pecicilan, nggak kayak Alfa ya? Nggak, beda banget. Gila, beda banget. Gue tuh tipe yang kalau misalnya di kelas mau angkat tangan buat ke toilet aja takut. Really? Setakut itu. Atau kalau ada pertanyaan gitu gue nggak mau, lebih baik gue diem gitu. Lebih baik lo aja deh gitu Iya, yang anak yang gitu. Siapa ada yang mau bertanya gurunya gitu? Nggak ada, diem aja gue. Ngomongin masa kecil Teh, sekarang kan ada yang namanya mainan ini nih, lato-lato. Ini kan sebenarnya dari kita, dari lo apa kita ya, kecil. Langsung nggak ada yang mau tua. Nggak ada yang mau. Itu kan mainan lama ya gitu. Coba lu bisa jago main lato-lato nggak? Nggak, nih baru pertama kali gue. Oh iya. Tapi nagih ya? Nagih sih. Gue merasa tertantang untuk kayak wow. Nah, kalau ngomongin masa-masa kecil gitu, karena ini kan lo bilang tadi baru pertama nih main ini. Mainan apa sih waktu lo kecil tuh? Zaman dulu? Oh, gue main Barbie sih. Barbie. Pasti. Barbie. Ya. High class lah ya mainan lo ya. Lah, emang
baru high Gak class. main gak mainan BP yang kertas tau kan lo yang BP. orang-orangan tuh. Oh, Nggak tahu kan? tahu. Untuk main Yang kertas orang-orangan juga. kertas disobek, Ya, dipakai baju. tukeran kertas organizer binder gitu gue Betul. juga. Oh ada juga tuh Ada. era itu lo ngerasain ya. Terus kayak lu Tesya, lucu orangnya. Ya. Apa? Unik Unik. mukanya. Iya, itu gue ya. Tampil kayaknya. Terus Mifa Mafa. Betul. Minuman favorit, makanan Betul. Sama favorit. ini lupus, lupakan urusan pacar, utamakan sekolah. Apalagi Itu gue gak tahu. Sorry, beda Nggak umur. relate ya? Beda generasi. kayak relate. Oke. Terus waktu lo masih anak-anak tuh lo pernah ngebayangkan atau memang sebenarnya lo punya cita-cita nggak sih jadi seorang aktris atau model? Sama sekali enggak, tapi kalau misalnya di trace back, ternyata gue memiliki kecintaan sama film. Ya. Contohnya, yang gue tarik dari awal banget, bahkan kayak sebelum gue TK. Jadi gue punya kebiasaan jam 6 pagi, gue bangunin bokap gue. Ini suasana rumah masih kosong, lampu belum dinyalain, masih kayak subuh banget deh. Gue bangunin bokap gue nyuruh bokap gue untuk ngeplay VHS Cinderella setiap hari sampai gue nonton berulang-ulang terus. Sampai lagunya lo apal tuh ya? Iya, bener. Dream is a Wish your heart makes. Ya, nyanyi. Ya, Oke. Bener. Berarti lo memang dari film tuh udah terpapar banyak udah senang sama film. Iya. Especially Disney ya. Iya, Disney sama ya kebanyakan mungkin gara-gara Indonesia kiblatnya lebih ke Amerika. Betul. Kali ya gitu. Oke. Terus orang tua sama bokap itu nggak pernah mengarahkan lo atau sebenarnya membebaskan lo atau gimana sih mereka tuh? Sangat membebaskan sih, dia kayak mendukung gue setiap kali gue memiliki ketertarikan akan sesuatu. Pokoknya ada fase di mana gue pengen jadi fotografi, pengen jadi pelukis, pengen apa, semuanya didukung gitu. Penari juga pernah. Berarti memang nggak pernah membatasi. Lo kayaknya mending jadi pengacara gitu, enggak ya? Dia memang nentuin lo sendiri, balik lagi ke personal lo ya. Oke, terus gimana lo mempertanggungjawabkan kepercayaan dari orang tua ini terhadap diri lo? Belajar aja yang benar di sekolah. Iya. Ranking nggak dulu sekolah? Enggak. Tapi sama gue juga enggak. Tapi ini aneh banget. Ini gue memiliki fenomena yang aneh. Oke. Biasanya tuh orang-orang tuh SD ranking tapi SMA mulai membandel kan. Betul. Gue kebalikannya. Gue SD ranking paling tinggi 9, 10. Tapi SMA gue nilai tertinggi peringkat 3, 1 IPS. Oh. Satu angkatan gue. Gue juga aneh, ini antara teman-teman gue emang goblok atau gue tiba-tiba gue mempinter sih. Gue gak ngerti. IPS-nya ingin pulang saja kali ya. Mungkin Jadi kali. gak mau sekolah, oke gue aja yang sekolah. Padahal gitu. gue gak ngerasa gue tiba-tiba pintar atau gimana. Tiba-tiba aja lah ranking 3 gitu. Gue merasa aneh banget sih. Udah bagus lah, berarti kan artinya lo telatnya bandelnya udah dari SD, nggak telat. Iya mungkin. Tapi mudah-mudahan pas udah nikah nggak bandel ya. Jangan. Jangan. Gue lurus-lurus aja sih orangnya. Oke, tapi lo tuh ada blasteran apa gimana sih, Teh? Gue sebenarnya bokap nih seingat gue ya, sebenarnya gue anaknya campur sari banget. Bokap tuh Purworejo Pati. Oh. Nyokap tuh Banten. Tapi nyokap tuh neneknya nenek ada Belanda Jerman. Jadi campur sari banget jujur. Oke, dan tapi untungnya kecipratan lah ya muka-muka bulenya dan itu yang menjadi nilai jual. Lo merasa nggak sih look Indo lo tuh menjual buat industri film? Jujur iya, soalnya gue merasa industri film di Indonesia masih tergila-gila sama look blasteran half gitu. Jadi kayak itu menurut gue merupakan privilege sih sebenarnya. Dan itu yang lo syukurin juga ya? Iya. Oke. Terus lo kan tadi start from modeling ya, ya kan? Nah, lo merasa modeling itu sebenarnya memang jadi batu loncatan lo untuk terjun ke industri film gak sih? Jujur bukan batu loncatan, gue merasa gue masuk ke industri film sebenarnya kecemplung loh. Really? Itu gimana ceritanya tuh? Kan lo main filmnya pertama di filmnya My Generation. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Oke, jadi awal kan gue ikut modeling competition di majalah Go Girl. Gue masuk, gue jadi finalis, lalu gue jadi sama Ivy Models. Yes. Gue jadi foto model situ, kadang-kadang jadi model di video klip, terus kadang-kadang suka ada tawaran casting film tapi nggak dapet ya, cuma iseng-iseng aja gitu. Tiba-tiba gue casting My Generation dapet. Yes. Ya udah why not lah gue coba gitu. Terus ya udah akhirnya kecemplung. Keterusan sampai sekarang. Tapi lo enjoy nggak? Enjoy sih Enjoy so far. Nah, dulu kan lo juga sempat kerja di kantoran. Terus sekarang akhirnya lo bilang enjoy di industri film. One day lo merasa mau balik lagi ke dunia kantor nggak dengan punya alter ego juga jadi sebagai aktris gitu mungkin? Dulu gue sempet sih, pas kan
3 film pertama gue tuh My Generation, Ambu, sama Bebas. Di in between 3 film ini gue tuh masih ngantor. Bahkan setelah Bebas atau pas mau mendekati sebelum Iblis menjemput, gue sempat nanya ke laki gue, apa gue stop film ya gitu, apa gue balik lagi ke kantor gitu. Soalnya gue masih memiliki hambatan atau tantangan, misalnya kayak gue masih belum pede, gue masih belum merasa acting to playground gue gitu, kayak masih belum se-enjoy itulah gitu. Tapi laki gue ngomong kayak, Nyet lo udah kerja sama Mas Riri sama Timo Cahyanto, semua orang tuh pengen di posisi lo gitu. Menurut lo udah gak bisa mundur sekarang sih. Terus gue kayak, ya sih kayak telat kalau mundur sekarang, kayak gue udah kecemplung semakin dalam gitu. Tapi lo merasa beban gak ketika sineas sebesar Mbak Mira Lesmana, terus juga Om Timo itu mempercayakan karakter penting ke lo gitu? Terbebani gak waktu itu? Hah, Mira Lesmana gitu? Gue biasa aja lagi. Tapi gue sangat mengidolakan mereka dan karya-karya mereka. Tapi ketika gue dapet job itu, ya gue lebih fokus ke skripnya dan karakternya dibandingkan dengan beban-beban yang ada gitu. Oke. Berarti lo juga tumbuh besar dengan film-filmnya Mbak Mira ya? Sangat. Jadi gue waktu gue kecil, gue tuh sekolah di SD dan SMP di Jakarta Pusat. Dan gue memiliki kebiasaan setelah gue kelar sekolah, gue tuh ke Megaria, ke bioskop Megaria. Gue sering banget nonton. Pempeknya enak banget lagi. Iya, pempek Megaria mantap sih. Pokoknya gue bisa setiap hari abis pulang sekolah, gue mampir ke bioskop itu untuk nonton. Bahkan gue sering banget nonton sendirian. Saking gue gabut dan kayak ya pengen nonton orang aja. Orang tua juga ya udah sana gitu. Iya, orang tua gue kebetulan ngantor. Jadi gue setelah pulang sekolah gue bebas kemana-mana gitu. Film lo ya bebas. Iya bener, sesuai. Bisa connectingnya. Bisa lah. Oh gitu, berarti emang lo dari kecil tuh suka iseng nonton gitu. Iya, sering banget. Dan ketika lo nonton film waktu itu ngerasa kayak kalau gue nanti ada di film kayak gimana? Pernah ngebayang gitu nggak? Mungkin kayak punya imajinasi liar kayak gitu nggak? Enggak sih, dulu enggak. Tapi kalau misalnya ditarik lagi pas gue SD, kadang-kadang gue tuh sering ngayal gue ada di film Harry Potter atau di Lord of the Rings gitu ya. Iya benar, Hermione. Iya, it's Leviosa. Jadi kayak suka ngayal gitu, suka ngomong sendiri. Anak kecil gimana sih fake scenario gitu. Oh berarti lo emang suka kayak gitu ya, ada imajinasi hayal. Biasanya kan itu bibit-bibit acting tuh dari gitu, dari suka ngomong sendiri. Suka halu gitu ya. Betul, tapi alhamdulillahnya terkabul ya. Iya, terkabul. Oke, ada nggak kalau gitu sosok aktor atau aktris yang jadi idola atau role model? Untuk role model, boleh Hollywood, boleh Indonesia ya? Oke, gue sih dulu terobsesi sama Natalie Portman. Iya. So gue suka banget dia di Leon sama di Black Swan sih, dia keren banget. Tapi recently gue lagi suka Anya Taylor-Joy, Ana de Armas sama Saoirse Ronan. Gue suka banget mereka bertiga. Kenapa? Secara acting atau memang juga? Secara acting, of course, Saoirse Ronan kayak udah dari kecil, terus udah ada 4 nominasi Oscar. Terus gue kayak, gue kagum banget sama dia yang punya aksen Irish yang sangat thick, tapi dia bisa gonta-ganti jadi British, jadi UK gitu. Terus kalau misalnya Ana de Armas, perjuangan dia sih, dia kan aktor dari Kuba ya kalau nggak salah. Dia bahasa mother tongue-nya dia tuh bahasa Spanyol. Terus seinget gue di film pertama dia tuh belum bisa bahasa Inggris. Jadi gue pernah baca interview, dia baca skripnya kan bahasa Inggris kan. Dia nyuruh seseorang untuk ngebacain dan dia mendengar, dan secara phonetically dia ngafalin itu. Jadi dia belum baca, tapi dia mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris itu. Karena dan sekarang juga dia dapat kepercayaan untuk merani Marilyn Monroe, itu kan penting ya. Dan dalam kurun waktu kayak kurang dari 10 tahun tuh menurut gue keren banget sih perjalanan karir dia. Lo mau jadi kayak dia berarti ya? Ana de Armas. Ya, Indonesia. Pengen aja. Why not? Kalau di Indonesia siapa? Aktor atau aktrisnya yang lo ngidolain banget atau mau jadi role model? Kan banyak tuh. Ini gue susah sih kalau misalnya ditanya orang Indonesia. Of course Reza Rahadian, karena tidak bisa dipungkiri skill dia yang top notch banget. Tapi kalau Indonesia, gue suka banyak lagi. Dia Panendra, gue suka banget. Di Marlina, teman gue sendiri. Bener-bener itu keren banget. Iya teman Iya gitu. Iya kan, kayak dia Panendra, generasi gue kayak mantap ya. Tapi emang aktris-aktris dan aktor di angkatan lo sekarang tuh lagi keren-keren banget. Ya, lo ngerasa nggak? Lo merasa itu menjadi pressure nggak sih? Karena lo bersaing dengan aktor-aktor keren. Enggak sih. Gue kayak
justru gue bangga kalau misalnya teman gue kayak misalnya Shenina atau Chico gitu, misalnya dapat penghargaan atau dapat project yang emang keren banget, gue justru sangat mendukung, gue kayak senang sih. Berarti nggak ada, ya mungkin kalau secara kompetitif lebih untuk bikin lo jadi balik lagi untuk meningkatkan terus kemampuan acting lo, lebih kayak gitu kali ya. Betul. Bukan menjadi kayak, dia kompetitor gue harus peres depan dia. Enggak, soalnya gue gitu percaya seorang sutradara atau produser itu akan mempercayai aktor kalau misalnya klop sama karakternya gitu. Jadi kalau misalnya kompetitif kan kayak, kok dia dapat itu sih. Betul. Gue enggak sih, kalau misalnya emang karakternya cocok sama dia ya why not nggak dia gitu. Tapi lo setiap film tuh ikut casting berarti, atau ada yang satu film atau 2 film orangnya itu langsung hubungin lo, ini buat lo nih. Ada yang kayak gitu? Ada yang open casting, ada yang close audition. Gitu. Big Four? Casting? Iya. Casting kalau gue inget banget, gue casting dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Dengan ada saingannya juga berarti itu ya? Untuk kandidat lainnya gue kurang tahu sih, gue nggak tahu. Waktu itu gue sendiri doang datang. Tapi Timo ngehubungin lo untuk casting waktu itu? Oke. Dan nggak bisa dipungkiri hasilnya keren banget ya. Makasih. Amin. Terus juga lo kan udah banyak mainin peran nih, mulai dari ABG di Bebas ya kan. Terus jadi setan tadi di SIM Sobat Bulus Menjemput. Terus korban kekerasan seksual juga di Penyalin Cahaya gitu kan. Sampai kerasukan di Keramat, terus Keramat 2. Terakhir ya di Alpha itu yang paling memorable banget buat kita gitu kan. Nah pertanyaannya, peran mana sebenarnya yang paling menantang buat lo? Peran yang paling menantang adalah peran yang sangat berbalik sama gue, berbeda jauh 180 derajat. Contohnya kayak Alpha. Terus ada film yang entar Februari mau rilis, Pandu Mempersiapkan Perpisahan. Itu juga karakternya dia lumayan cheerful, spontaneous, happy go lucky, sangat berbeda sama gue. Jadi gue harus mengeluarkan Demi namanya. Jadi gue harus mengeluarkan energi yang lebih untuk menjadi orang seperti Demi gitu. Dan itu karakter itu juga nggak karakter lo banget, nggak secara personal beda banget. Beda banget sih menurut gue. Bahkan gue kurang relate, kayak ada beberapa decision yang dia buat yang gue tuh nggak bisa relate. Jadi gue harus diskusi sama sutradaranya kayak ya gitu untuk ngebahas soal decision yang dia ambil itu. Betul. Penasaran gue jadi penonton nanti. Oke, terus menurut pandangan lo dunia seni peran tuh kayak apa sih? Nah, dunia seni peran gimana maksudnya nih? Secara pandangan lo, acting tuh seperti apa? Terus lingkungan, environment of dunia seni peran tuh seperti apa? Overall itu tuh lo menyimpulkannya seperti apa? Jujur pertanyaan susah, gue nggak tahu lagi mau jawab apa. Saya seperti yang gue bilang, gue masuk ke industri ini nyemplung. Jadi gue tidak seberapi-api teman gue yang kayak wah seni peran, acting atau apa gitu. Karena gue kecemplung, terus gue mendapat tawaran, gue lakukan pekerjaan gue. Ya udah, that's it gitu. Tapi seni acting merupakan sesuatu hal yang baru sih buat gue. Jadi gue masih belajar juga sampai detik ini. Tapi makna cantik buat lo apa, Teh? Makna cantik? Percaya diri dan nyaman sama diri sendiri. Dan itu yang selalu lo terapkan di diri lo? Oke. Masih belajar juga sih sebenarnya. Betul. Termasuk semua orang ya? Iya. Oke, terus sekarang kita ngomongin Big Four. Congrats banget, itu tuh di Netflix berminggu-minggu loh, udah lebih sebulan lebih itu di posisi pertama terus ya kan? Congrats. Makasih. Terus, nah tapi lo expect nggak ini film tuh bakal dapat antusiasme sebesar itu dari seluruh dunia? Semua orang seluruh dunia tuh nonton muka lo di situ. Iya, enggak sih. Iya kan? Enggak sih, enggak expect sama sekali sih. Kalau di Indonesia mungkin ya oke lah. Ini sampai worldwide tuh kayak global loh. Aneh sih. Ya. Itu kayak surreal nggak buat lo? Lumayan surreal. Kayak ada orang Brazil DM gue, orang Filipina, orang Thailand gitu, banyak banget. Gue kayak wow. Pas lo udah mulai menjangkau belahan dunia lain berarti ya. Amin. Nah tadi kan juga berapa kali lo udah nyinggung adalah tokoh Alpha ini 180 derajat karakternya beda banget sama lo gitu kan. Nah pertanyaannya adalah gimana sih proses pendalaman karakter lo buat dia? Karena pas gue nonton itu kayak buset ini orang ngomongnya kasar mulu ya kan, sampai salaman pakai ludah. Iya, gitu. kasar banget sih. Itu gimana sih proses pendalamannya tuh? Oke, awalnya pastinya gue baca skrip, gue analisa karakternya seperti apa, gue diskusi sama Timo, mau Alpha tuh mau menjadi kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya soal Tourette-nya, dia kan ada Tourette syndrome kan, itu sebenarnya idenya Timo.
Oh, gue kira improvement lu, enggak? Enggak, itu idenya Timo. Dia suatu hari dia ngechat gue WhatsApp, lo tahu Tourette syndrome nggak? Oh ya tahu gitu. Terus kita akhirnya sepakat Tourette syndrome itu nggak bisa terlalu parah. Soalnya dia kan ngerakit bom. Kalau misalnya Tourette yang parah yang sampai gini-gini kan takutnya bahaya meledak gitu. Ya. Iya, jadi kita sepakat Tourette-nya yang mild aja. Jadi kayak cuma ucapan. Sama gitunya. Gitu, terus gue pernah ide apa gue metode ya, kayak cobain deh sehari nyobain punya Tourette gitu. Capek banget sih, kan? Susah sih sebenarnya. Terus kalau misalnya apa yang lain ya? Nggak tahu lagi, gue ke pendalaman karakter itu gimana, gue nggak bisa banget ngomong ngalir gitu gini. Aja berarti ngalir gitu aja, iya. Cuman lo ngerasa acting lo sebagai Alpha udah keren banget gak sih? Enggak sih. Atau sebenarnya masih ada yang kekurangan? Nah, kurangnya yang mana tuh? Harusnya dia bisa gini nih, harusnya dia bisa ini gitu. Menurut gue Tourette-nya bisa lebih bold sih. Tapi gue juga punya ketakutan kalau misalnya Tourette-nya terlalu bold, orang-orang akan kayak, ih nih cewek kenapa sih ngomong kasar mulu gitu. Gue juga punya ketakutan terlalu berlebihan kata-kata kasarnya gitu. Jadi masih bisa banyak yang diperbaikin sih menurut gue. Alpha. Walaupun hasilnya luar biasa ya. Iya, terima kasih. Oke. Terus sebelum wawancara lo, kita udah ngomongin Timo juga tadi. Timo tuh muji lo, tapi dia muji lo nggak di depan? Enggak dia ya? Tuh orangnya tuh gengsi banget. Dia tuh malah kalau di depan gue tuh ngebully gue. Oh iya? Iya, kayak lemes banget sih lo, semangat syuting gak sih? Gue kayak khas Timo banget emang. Cuman dia begitu wawancara di sini, lo harus nonton nanti Big Four, soalnya Lutessa keren banget. Oh iya emang tuh anak keren, gue bilang gitu kan. Iya lo harus nonton. Nah, lo kerja sama dia selain ternyata suka ngeledek, galak gak sih orangnya apa gimana selama kerja sama dia? Sekali nggak galak sih. Gue suka banget didirect sama dia, soalnya secara tidak langsung gue memberikan yang terbaik gitu, nggak tahu kenapa. Padahal dia nggak pernah nge-push atau ngasih pressure atau apapun, tapi gue ngerasa gue maksimal aja kalau misalnya didirect sama dia gitu. Enak banget. Dibanding sutradara-sutradara yang lain, dia punya pengalaman ini nggak, kesan tersendiri yang berbeda buat lo? Gue sering bilang ini di beberapa wawancara, gue merasa dia itu adalah cowok 13 tahun yang terjebak di tubuh 40-an. Bener. Iya gak sih? Masih childish ya kelakuannya. Childish banget. Gue ngelihat dia ngedirect tuh kayak bocah. Iya. Ada satu momen dimana dia lagi nge-brief Astradanya gitu, dia mau ngapain adegannya gitu. Kayak bocah, kayak entar keluar preman dari sini, abis itu sini seru sendiri ya. Iya, seru kayak buset nih orang, bukan 40 tahun sih, bukan sih, bocah banget. Nah di film itu kan lo assemble cast-nya keren-keren ya, ada Kristo, ada Abimana, ada Putri. Putri juga ternyata receh ya orangnya ya. Receh banget. Nah dari Ari itu kan juga komedian banget tuh. Dari list itu tuh siapa yang paling ngeselin selama syuting sama lo? Ngeselin? Nggak ada lagi, semuanya seru-seru semua. Ngeselin bukan artinya nggak bisa diajak kerja sama ya, secara karakter. Maksudnya bercanda mulu lo anjir sakit perut gitu misalnya atau gimana? Yang paling banyol gitu. Kristo sama Bang Ari sih kalau lucu. Ada satu momen di mana satu scene kita lagi di markas The Big Four. Itu udah syuting hari keberapa, kayak udah panjang banget lah syuting. Ini udah malam banget, udah jam 11 malam, terus kayak kru udah pada ngantuk, kita juga udah pada ngantuk. Terus ada satu line yang Bang Ari tuh salah mengucapkan, tapi jadinya lucu. Dan kita nggak bisa stop ketawa, dan itu gue ngerasa kayak kekeluargaan banget sih, kita nggak bisa non-stop ketawa. Terus Astrada sampai bete kayak, ayo dong udah jam 11, fokus dong gitu. Gue kayak, tapi seru, itu fun banget sih syutingnya. Dan lu langsung ngerasa Big Four itu udah kayak keluarga lagi ya, bukan hanya sekedar partner kerja. Iya, soalnya prosesnya panjang banget. Kita workshop tuh sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, syuting 2 bulan, jadi kayak udah 5 bulan bareng mereka, jadi kayak udah kayak keluarga sih. Oke, terus juga kan lo ada kayak ada olahraga gitu kan, sementara lo anaknya nggak sporty banget katanya. Terus itu untuk tuntutan peran si Alpha gitu. Nah, pokoknya lo juga tadi pendalaman karakter dia menjadi yang beda sama lo. Dari semua itu menurut lo kerja keras lo itu tuh layak dapat penghargaan lebih nggak sih untuk film Big Four? Penghargaan ya, kalau misalnya ada yang mau ngasih alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kayak soalnya gue udah cukup senang dengan apresiasi sama penonton, oleh penonton gitu. Maksudnya kayak banyak yang nge-DM kayak lo keren banget jadi Alpha bla 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 gitu. Itu menurut gue udah cukup puas sih, kayak udah dihargain segitunya. Tapi penghargaan buat lo penting nggak sebagai seorang aktris dapat award? Menurut gue bonus aja sih kayaknya. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya lo
bekerja untuk penghargaan itu keluarnya justru nggak genuine gitu, justru nggak tulus. Jadi kesana lo tuh kerja, lo berkarya untuk mendapat penghargaan. Padahal menurut gue nggak, lo harusnya bekerja berkarya demi menghidupkan si cerita itu gitu. Tapi lo ada ngejar award nggak one day? Enggak sih. Enggak. Sudah melewati masa itu. Terus yang lo kejar apa nih di dunia acting? Mencoba banyak karakter, mencoba banyak genre, terus men-challenge diri gue. Itu aja sih. Jadi tempat pembelajaran lo juga berarti ya? Banget. Film tuh untuk terus ngasah kemampuan acting lo? Banget, gue gara-gara film, gue belajar motor, gue belajar naik mobil, gue belajar koreo, martial arts, gue belajar gitar, gue belajar skateboard, gue belajar inline skate, bahasa Inggris, apa lagi ya? Banyak deh, gue banyak banget belajar dari film. Mungkin bahasa Inggris lo fasih dong? Apa lebih Belanda? Lo kan kuliahnya sastra Belanda nih di UI. Nggak fasih-fasih juga sih Belanda, paling gue kuliah cuma 3,5 tahun, ya jadi cuma hello, yes, how are you, fine, good, gitu doang. Guten Morgen. Goedemorgen. Itu Jerman itu. Jerman. Nah, film lo yang juga lagi lo persiapkan adalah JJJJLP. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Di sini lo perannya jadi Hani. Ya kan? Madu ya? Madu. Hani kenapa pas gue tahu nama karakter lo tuh Hani, gue kira HANI kan, gue tanya masa enggak namanya karakternya Ute Honi bener? Iya, oh Madu ya. Madu. Nah itu dia karakter seperti apa sih Hani ini? Hani itu bisa dibilang sosok kakaknya Aurora pas Aurora lagi di London gitu. Dia itu pekerja keras, memiliki 3 kerjaan serabutan yang banyak. Dia jadi supplier thrift store, dia jadi hairdresser, dia jadi nanny gitu. Dia pekerja keras lah, udah 5 tahun di London. Terus dia menganggap Aurora sebagai keluarganya dia dan dia ngajarin Aurora cara untuk survive di London itu seperti apa gitu. Jadi dia teman yang baik sih untuk Aurora. Nggak toksik berarti ya orangnya? Nggak dong. Oke, dan di trailernya kemarin juga baru rilis tuh, ya kan? Betul. Itu lo kelihatan si tokoh Hani ini pakai wig terus gitu, kayak tante rambut palsunya Dulce Maria ya. Iya. Tapi dia tuh ada memang tokoh Indonesia atau bule sih di London? Orang Indonesia dia. Oh, orang Indonesia. Tapi udah tinggal lama di London sekitar 5 tahun. Nah cuman cita-cita lo, bukan cita-cita ya, kayak gue pernah baca lo punya harapan di dunia acting lo mainin peran cewek-cewek indies. Oh iya benar. Anaknya Nyai, keturunan nikah sama bule gitu, atau jadi orang ekspat gitu. Kenapa? Nah sementara kan orang-orang yang punya look Indo itu ini menarik menurut gue. Banyak yang aktor-aktor yang Indo justru nggak mau dapat peran seperti itu karena takut tipikal typecast buat looknya mereka. Kenapa lo tertarik? Atau nggak setuju dengan kayak gitu? Gue tertarik pengen meranin itu mungkin karena background gue pernah belajar sastra Belanda kali ya. Gue pernah, gue lupa lagi, Het Meisje met apa gitu. Pokoknya gue pernah baca satu buku, dia itu tentangnya itu anak campuran yang kayak bokapnya Belanda tapi ibunya itu Indonesia. Tapi dia memiliki krisis identitas. Soalnya di Indonesia, maksudnya barang pribumi dia tidak diterima karena looknya dia terlalu bule, tapi di Belanda dia juga dikucilkan kayak lo tuh pribumi, jadi merasa terasingkan gitu loh. Jadi menurut gue krisis identitas itu sesuatu hal yang menarik untuk dipelajarin gitu, kayak apa sih rasanya menjadi orang seperti itu. Tapi lo pernah ini nggak kayak misalkan mempertanyakannya itu dia dengan krisis identitas itu, kalau lo secara personal ada pernah merasakan itu nggak? Dengan keluarga keturunan gitu? Pas SD gue dibully sih lumayan. Gue sering dikatain kayak penjajah company Belanda gitu. Lumayan. Tapi gue nggak ngerasa down sih. Gue justru kayak ya kenapa gue penjajah daripada lu. Jadi jangan. Udah ya. Nggak, saya gue ketawa lagi dia. Saya gue ditanamkan sama nyokap gue of course gue curhat sama nyokap gue dong. Kayak ya aku dikatain terus nih pas di SD gitu sama teman-temanku. Gue ditanamkan sama nyokap gue, berarti itu artinya kamu unik. Kamu berbeda sama yang lain gitu. Harusnya kamu bangga saya kamu berbeda gitu. Jadi gue tidak pernah membuat hal itu menjadi sedih lah untuk gue. Oke, nah balik lagi ke film JJJLP ini kan adalah adaptasi dari pengembangan buku NKCTHI-nya Cecel ya, Marcel FP. Nah, itu kan buku motivasional tuh. Walaupun gue kenal Cecel juga orangnya kalau ketemu nggak motivasional ya. Gesrek to the max ya. Itu kalau lo sendiri suka baca buku motivasi gitu juga nggak sih?
Gue enggak lagi. Gue kurang suka sama hal yang buku motivasional gitu. Gue ngerasa kayak buku motivasional tuh kayak bangun jam 5 pagi, olahraga, terus gue tidak bisa relate gitu. Menurut gue merasa disuruh-suruh kayak apaan sih, gue nggak mau gitu. Kalau gue kayak gitu ya, kalau gue. Jadi tapi kalau gitu suka. Apa yang bisa memotivasi lo dalam hidup? Wah, pertanyaan bagus. Apa ya? Apa ya? Nggak tahu, mungkin duit kali dia bisa bertahan hidup. Ya kan? Tapi gue bisa makan. Iya itu jujur. Sama gue juga, yang penting gue ada di sini bisa makan, dapat duit, pulang. Iya kan? Have fun, main-main gitu, bahagia. Selfie ya kan? Iya. Nah, setelah film itu yang rilisnya kapan sih? Cel lagi kan, gue jadi Cel. Seinget gue 2 Februari. Bener nggak ya? Bener kan, ada di trailernya. Iya, gue sambil ngetes nih, bener nggak nih case-nya apa? Ketahuan. Jarang melihat brief, ampun. Oke, di bioskop ya, seluruh Indonesia berarti ya. Sip. Wih, keren. Tapi lu ada nangisnya nggak sih di situ ntar? Ya paling ada adegan emosional dikit, tapi nggak beban gue tidak separah Aurora yang menjadi pemeran utama, betul, yang masalahnya banyak sekali. Dan nggak sebeban lo memerankan tokoh kesurupan di Kramat 2. Wallahi iya banget. Gue ngerasa ya, gue di film Kramat itu, makasih. Tapi lo tau nggak, gue di approach-nya itu, jadi tiba-tiba manajer gue dikontak. Jadi Pak Monty nih baru tercetus karakter ini setengah jam yang lalu. Awalnya tuh cuma 6 orang, tapi sekarang jadi 7 orang gitu. Terus gue kayak, oh damn, Kramat sangat ikonik dan gue nonton gitu. Ya of course gue akan terima lah gitu. Betul. Setelah gue terima, kayaknya karakter gue tuh emang menjadi kuncian di film ini. Soalnya dia membawa banyak informasi dan bebannya sangat banyak. Gue harus mentranslate informasi ini ke bocah-bocah ini. Jadi kayak ya bebannya banyak sih sebenarnya. Di film itu juga lo acting sama Keanu, ya kan? Itu gimana sih atmosfer lo syuting sama dia yang lawak banget kayak gitu sampai akhirnya untuk bisa dapat chemistry adegan berantem lo itu, lo sampai mancing dia gitu ya buat emosi gitu. Bener. Oke, walaupun Keanu itu pribadi yang emang effortlessly lucu, tapi dia itu fans berat Kramat. Jadi dia tidak mau mess up. Jadi dia pengen acting dia on point, dia pengen semuanya sempurna gitu. Jadi bahkan ada satu momen di mana kita lagi syuting di rumah sakit yang 8 tahun terbengkalai. Lalu si Keanu itu kita syuting di malam Jumat Kliwon dan malam 1 Suro. Terus pokoknya si Umay udah ketakutan, Ajil ketakutan, yang cewek-cewek lagi datang bulan jadi nggak bisa masuk. Bahkan ada momen enggak lo. Gue nggak ikut pas itu. Ada satu momen di mana kayak Keanu ngomong ke Pak Monty kayak, Pak ini kita harus jalan Pak, kita harus syuting, ya udah aku aja sendiri main jelangkung gitu. Sampai dia sangat bekerja keras, pokoknya ini film tuh harus bagus gitu. Jadi menurut gue dia sangat pekerja keras, pokoknya dia top notch banget ya. Tapi memang hasilnya pas gue tonton beda banget Keanu ketika disatuin nama kalian. Iya. Walaupun lo untuk mancing emosinya, Keanu lo tuh sampah gitu ya. Tapi gue suka sih, soalnya ini filmnya nggak pakai skrip, jadi kita bisa bebas improvisasi dan lain-lain gitu. Ya itu pas adegan marah-marah, Pak Monty memberikan kita waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan scene itu. Jadi gue sama si Keanu di prepare sama Bang Ence Bagus, sebagai acting coach gitu. Kita kayak udah bikin exercise gimana gitu, pokoknya kayak bisa sejaman kali kita prepare untuk scene itu gitu. Akhirnya ya udah deh, gue nanya aja ke Keanu gitu, lo mau gue pancing nggak gitu? Boleh teh. Gue kata-katain lah dia di situ. Untuk ngepancing ya. Dia agak susah juga kan untuk emosi. Emosi gitu. Emosi gitu. Tapi dia semua scene emosional, scene marah, scene nangis, scene kecewa itu dia semua keluar. Bener-bener nangis, air mata keluar, suaranya bergetar gitu. Bagus banget. Iya, hasilnya emang pas adegan lo berantem sama dia juga meyakinkan. Ternyata itu resep di balik dapurnya. Iya. Lo maki-maki dulu. Oke. Terus juga di film lainnya setelah Kramat 2 gitu, lo kan juga main film di Nyalin Cahaya, dan itu film yang fenomenal banget waktu masa pandemi ya waktu itu kan, lagi pandemi ya. Terus di film itu kan lo memerankan tokoh korban pelecehan seksual gitu kan. Pertanyaannya bukan soal filmnya, tapi bagaimana lo memandang soal pelecehan seksual yang kerap diidentikan dengan dunia industri film.
Gimana tuh, Cak? Sebenarnya iya sih, untuk kasus pelecehan seksual masih banyak terjadi, nggak cuma di industri film aja, sebenarnya banyak industri. Betul. Tapi mungkin gara-gara industri film ini lumayan tersorot oleh kamera, makanya dijadiin highlight banget gitu. Dan gue sangat bersyukur ada komunitas yang mendukung, jadi kita bisa kalau misalnya ada apa-apa bisa ngelaporin secara anonimus atau gimana gitu. Jadi gue kayak menurut gue semakin kesini udah progresif lah, udah banyak banget komunitas ataupun aturan-aturan gitu. Dulu kalau misalnya di kontrak tuh kadang-kadang nggak ada pasal soal pelecehan seksual, tapi sekarang udah mulai ada. Oh gitu. ada, sekarang Ada. Terus sebelum kita syuting, kadang-kadang kalau misalnya syuting sama platform tertentu suka ada Zoom call dan kita tuh diajarin sebenarnya pelecehan seksual tuh apa sih, dan disiulin sebenarnya udah termasuk loh. Itu bikin gak nyaman gitu. Jadi menurut gue semakin kesini semakin maju lah gitu untuk penyuluhan tentang pelecehan seksual. Tapi disiulin alfa mah bukan pelecehan ya? Enggak dong, itu siul buat diri sendiri aja gitu. Terakhir Teh, kalau ngomongin tahun baru gitu kan, orang biasanya selalu dikaitkan, resolusi lo apa sih gitu. Nah kalau resolusinya Ute apa di tahun ini? Target lo apa yang mau dikejar tahun ini? Gue anaknya nggak ambisius banget lagi, gue go with the flow. Tapi tahun lalu gue cukup sederhana, rajin memakai eye cream, tapi tidak terrealisasikan. Sebenarnya emang setomboy dan seselebor itu ya Teh ya kan? Lumayan Biasa kalau sih. ada tamu perempuan tuh dia minta, gue kamar mandi dulu ya, make up dulu. Gue di sini tadi ya preparationnya, lo kamar mandi Teh? Enggak, sini aja gitu. Enggak, soalnya gue 3 hari yang lalu tuh udah full make up dempul. Sedangkan ini gue merasa kayak lebih santai, lebih terus bisa santai. menjadi Lutecia Aslinya, diri sendiri aslinya. Jadi betul. kayak ya udah deh, sebisanya aja. Jadi kayak Lo lebih comfort emang gak terlalu banyak dandan ya? iya, soalnya soalnya mungkin gara-gara pekerjaan gue yang harus pakai makeup setiap hari, jadi gue kalau misalnya ada momen nggak usah pakai makeup ya mendingan gak usah pakai makeup sih. Oke, berarti resolusi lo adalah ya lebih let it flow. Tapi ada yang mau dikejar nggak? Mau dapat peran apa nih tahun ini? Kepengen kan boleh gitu, siapa tahu didengar sama sineas yang nonton gitu. Mungkin kalau misalnya yang tadi lo bahas, gue pengen menjadi orang Itu. half blood. Gue pengen, nggak tahu kenapa, lo tahu film Natalie Portman yang dia jadi diva itu nggak sih? Yes. Tuh, ini tapi gue pengen mencoba menjadi diva pop yang kayak Star Syndrome, kayak apa gitu, atau enggak main band atau gimana gitu. Iya ya, musikal gitu kali ya. Iya, bisa jadi, tapi gue tidak bisa nyanyi dan tidak bisa main Itu instrumen. tantangan lo, Teh. Itu tantangannya. Ya kan? Kita tunggu acting Ute sambil nyanyi ya. Malah bikin PR sendiri gue. Lo langsung Gimana sih? depan ke publik Nyusahin loh. diri sendiri gitu, aneh banget sumpah. Dan lu umumin, gue mau nyanyi loh. Tapi ya Apa will sih ya? Duyung Senja berhasil. Iya kan? Karaoke doang sih. Tapi itu suara lo asli enggak kan? Ada penyanyi dangdut aslinya. Karaoke doang. Karaoke itu. cuman lip sync doang kan. Nanti jangan lip sync ya. Yuk sineas tantang Ute nyanyi yuk. Aduh. Teh, thank you banget Teh. Udah boleh Terima ngobrol, kasih. udah main lato-lato. Iya. Si main lato. Gue dari tadi soal ngomong salfok lagi. Ini bikin edik banget. Edik sih. Oke Circle, thank you udah ya ikutin obrolan gue sama Lutecia hari ini. Seru banget ya, dan kita bisa melihat sosok aslinya Lutecia di luar film seperti apa. agak imbisil ya nih. Tapi sambil main lato-lato ya. Kita ketemu lagi di Circle berikutnya. Siapa lagi yang akan gue ajak ngobrol? Tungguin ya, dan tetap nonton Circle di channel YouTube Asumsi. Jangan lupa nonton terus Circle. Gini Circle nih. Circle.